Gilang sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara, Bapak seorang prajurit Brimob, Mama hanya ibu rumah tangga biasa yang terkadang berjualan jagung rebus atau gado-gado untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi, sangat mustahil bila Mama bisa memberikan buku bacaan atau berlangganan koran. Ada cara unik yang dilakukan Mama agar anaknya bisa dan gemar membaca. Beliau mengumpulkan koran pembungkus belanjaan sebagai sumber bacaan anaknya. Dengan cara itulah, kebiasaan membaca tercipta. Hal ini berlanjut hingga tamat SD. Memasuki SMP, kegemaran membaca tersalurkan dengan menjadi anggota perpustakaan yang bisa meminjam sebuah buku untuk dibaca di rumah selama 3 hari. Duduk di bangku kelas 2 SMP, mulai tertarik dengan buku-buku karya para sastrawan terkenal seperti Sultan Takdir Ali Syahbana atau Marah Rusli. Dengan menyisihkan uang jajan setiap hari, akhirnya bisa membeli buku-buku tersebut satu persatu. Tertarik dengan dunia tulis-menulis sejak kelas 2 SMP. Saat itu ada kegiatan ekstrakurikuler setiap Sabtunya. Setiap anak harus memilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada: kesenian, olahraga, biologi, fisika, pramuka, dan PKTM. PKTM, pembudayaan keterampilan tulis-menulis, adalah ekstrakurikuler baru. Pembimbingnya adalah Bapak Adi Badrudin, guru bahasa Indonesia. Saya memilih ekstrakurikuler ini, meskipun peminatnya sedikit. Di sini para siswa belajar cara menulis surat resmi, menulis cerita pendek, dan menulis puisi. Selain itu, setiap anak diharuskan menulis dengan tulisan tegak bersambung. Hasil dari ekstrakurikuler ini dipajang di majalah dinding. Bila ingin bisa mencangkul, bergaulah dengan petani. Bila ingin bisa menulis, bergaulah dengan penulis. Paling tidak dengan tulisannya. Prinsip ini saya pegang kuat. Sejumlah buku saya baca. Setiap penulis saya pelajari gaya penulisannya. Karena menyukai tulisan cerita anak, saya pun membaca banyak cerita anak. Di antaranya yang terbit di majalah Si Kuncung dan Mingguan Pelajar, media cetak yang menjadi langganan sekolah saat saya mulai menjadi guru SD di usia 20 tahun. Berbekal hasil penelaahan membaca buku cerita anak, timbul keberanian untuk menulis dan mengirimkannya ke media cetak. Akhirnya beberapa cerita anak pun diterbitkan. Gembira luar biasa tatkala mendapat honor pertama dari majalah Si Kuncung lewat wesel sebesar Rp10.000. Proses kreatif menulis diawali dengan belajar mandiri. Perkembangan terasa setelah pada awal tahun 2018 masuk grup menulis Rumah Kreatif Wadas Kelir. Di sini bukan hanya teori menulis cerita anak yang didapat, tapi juga praktik langsung menulis cerita anak, direview dan dikirim ke penerbit mayor. Tahun 2019, rancangan buku kumpulan dongeng PAUD, Fabel Sebelum Tidur Menyenangkan dan Mendidik Buah Hati, diterima oleh Buana Ilmu Populer. Hingga saat ini sudah selesai ilustrasi dan menunggu pencetakannya. Mudah-mudahan disusul dengan cerita anak Islami, cerita inspiratif, dan dongeng fabel panjang untuk anak sekolah dasar. Pengalaman yang tak terlupakan, melalui menulis saya dapat bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Bersatu Bambang Sudibyo, serta W.S. Rendra, si burung merak. Harapan terbesar dengan menulis antara lain, ingin meningkatkan kemampuan menulis buku bacaan anak, ingin menjadi penulis buku khusus bacaan anak guna meramaikan hasanah buku bacaan anak Indonesia, dan ingin membentuk peradaban atau karakter anak-anak Indonesia melalui buku bacaan anak yang bermutu.